Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sorotan ke Sasa mahasiswi Unhas yang orasi Pancasila. Seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar bernama Sasa hangat dibicarakan publik lantaran video viral berisi dirinya berorasi Pancasila diganti dengan Pancasila. Orasi Sasa itu mencuat pas momentum penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sasa kemudian menjadi sorotan publik lantaran orasi Pancasilanya tersebut. Sasa mengaku awalnya tidak menduga videonya itu viral di media sosial pada demo tolak Omnibus Law yang dilakukan massa aksi dari buruh hingga mahasiswa pada tanggal 6-8 Oktober. Padahal, orasinya itu sudah dilakukan sejak lama. Namun Sasa enggan mengungkap waktu orasinya itu. Saya tahu, viral setelah lama saya orasi. Dari saya orasi, tidak ada aja apa-apa, kata Sasa kepada Detikcom pada hari Jumat 9 Oktober. Dalam video berdurasi 92 detik itu tampak Sasa mengenakan kaos hitam berorasi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Di sekelilingnya tampak sejumlah massa lain dan kepulan asap dari ban yang dibakar di jalan. Sembari memegang pengeras suara berwarna merah, dia kemudian meneriakkan orasinya soal Pancasila yang telah terganti. Meski videonya viral, Sasa mengaku tidak tabu telah melakukan orasi seperti yang ada di dalam video itu. Namun dia sempat heran karena foto-foto dan video dirinya saat orasi kembali ramai di media sosial saat marak demo penolakan Omnibus Law dari tanggal 6-8 Oktober lalu. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha hormat. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorian. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas, kata Sasa dalam orasinya yang disambut tepukan tangan massa aksi. Saya kira orang-orang terdekatku yang tahu kalau saya pernah orasi seperti itu dan ada yang ambil gambar. Karena ini gambar tersebar jauh setelah saya orasi, kemudian saya kaget. Sasa lalu mengungkap awal mula mengetahui aksinya itu viral di media sosial. Mungkin karena lagi momentumnya ada demo Omnibus Law dan mungkin hal-hal begini jarang mereka lihat. Perempuan orasi dan lain-lain sebagainya. Saya sementara ada kesibukan jadi jarang pegang HP. Jadi saya di kantor banyak sekali masuk notifikasi. Malamnya saya buka 2 hari yang like orang luar semua yang publish. Bukan orang Makassar, saya tidak tahu. Begitu ungkapnya. Sasa kembali menegaskan dirinya mengaku tidak malu dengan orasinya yang viral di media sosial. Namun dia mengaku risih karena banyak media yang mengungkap fakta lain soal dirinya di luar video orasinya yang viral. Dan menurutku saya tidak masalah, karena saya sudah tahu konsekuensinya kalau saya berani bicara di depan umum. Pasti bakalan ada orang yang expose, saya sudah tahu konsekuensinya. Cuma, yang saya permasalahkan media-media mainstream sekarang, media besar banyak gara-gara medianya yang coba bikin framing sendiri dan bikin berita buruk tentang saya. Akhirnya yang awalnya cuma tersebar objek persoalan narasi demo, dan karena sebagai perempuan bisa demo, akhirnya semua keburukan-keburukanku dicari tahu. Nah misalnya, katanya saya preman di kampus, ketusnya. Orasi Pancasila Sasa pun berbuntut panjang. Akun Instagram milik Sasa dibajak dan banyak yang membuat akun Instagram menggunakan namanya. Sasa menuliskan curhatannya ini dalam Instagram story terbarunya seperti dilihat dari Detikcom pada hari Jumat 9 Oktober. Dalam curhatan di Instagram story miliknya itu, Sasa meminta pada rekan-rekannya di Instagram untuk mereport akun Instagram yang lama yaitu @nabilasyaza.ss karena akun tersebut sudah tidak bisa lagi dia akses. Agar tidak disalahgunakan, foto dan datanya seperti akun di atas, akun juga tolong di-report agar ditutup. @nabilasyaza_official, @nabilasyaza_ss dan lain sebagainya, dan akun-akun yang mengatasnamakan namaku. Minta tolong akun lamaku di-report yang Nabila Sasha S, karena akunku sudah tidak bisa saya akses. Begitu tulisnya dalam Instagram story miliknya. Sasa lalu menuliskan sejumlah akun Instagram yang mengatasnamakan dirinya. Kondisi serupa juga terjadi di Twitter, muncul akun yang menggunakan nama dan fotonya sebagai gambar profil. Karena akun tersebut tidak bisa saya akses dari 2 minggu yang lalu, karena ada yang mencoba untuk login dan juga mengambil alih. Untuk keamanan privasi, saya sudah usahakan dengan segala cara untuk bisa akses kembali, dan tetap tidak bisa. Dalam halaman Instagram story miliknya, Sasa juga meminta rekannya untuk tidak memfollow dan menyebarluaskan akun Instagram miliknya.
Akankah Jokowi jatuh? Apapun logikanya, kalau gerakan rakyat ini benar-benar masif dan berlangsung lama semakin mengkristal, maka kekuatan apapun tidak akan bisa menghalau. Pemerintah dengan segala alat yang ada padanya tidak akan berdaya. Polisi walau selama ini memang terkesan berpihak pada penguasa, tetap tak akan sanggup melawan rakyat. Tentara jelas tak akan konfrontasi dengan rakyat. Apalagi partai-partai, baik pendukung Undang-Undang Cipta Kerja ataupun penolak, jangan lagi sekadar pencitraan dan main ngelas sana-sini, segeralah bersikap. Berpihaklah pada rakyat. Sebab bisa jadi berawal dari buruh yang mempersoalkan undang-undang cilaka itu, justru ini akan beralih menjadi tuntutan penggulingan pemerintahan. Saat ini walau belum solid, mahasiswa sudah membantu buruh. Orang-orang atau kelompok yang selama ini memang tidak suka pada rezim, bukan tidak mungkin akan segera ambil bagian. Rakyat dengan beragam latar belakang dan kepentingan bisa jadi nanti berada pada titik temu yang sama, muak pada penguasa saat ini. Penguasa eksekutif yang dikomandani Jokowi, penguasa legislatif yang dikomandani Puan Maharani. Ketika memang benar nanti gerakan dan kerumunan rakyat sudah pada titik ingin menjatuhkan Jokowi, bahkan orang-orang yang tadinya mendukung Jokowi dan Puan akhirnya pun bergabung bersatu. Apalagi menyaksikan pada berbagai tayangan, demonstran sudah mulai anarkis, sementara aparat juga sudah represif. Protokol kesehatan terkait COVID-19 sudah tak ada. Aturan berdemo sudah diabaikan para pendemo. Standar pengamanan pun diabaikan oleh aparat. Kalau sudah begitu, mari kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah gerakan ini akan membesar dan benar-benar berhasil mengalahkan kekuasaan? Ataukah ternyata penguasa yang justru berhasil memberdaya gerakan ini? Semisal dengan cara melakukan beli-beli simpul gerakan. Tak mau kecolongan RUU Cipta Kerja, 32.000 buruh Bekasi bakalan geruduk DPR RI besok. Sebanyak 32.000 buruh dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Hal tersebut dilakukan guna mengawal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aliansi Persatuan Rakyat atau Perak Bekasi yang merupakan salah satu aliansi buruh terbesar telah melakukan rapat koordinasi di Sekretariat FKI sejak pukul 3 sore sampai dengan 5 sore pada hari Minggu 4 Oktober. Rapat gabungan Aliansi Perak hari ini pun diikuti oleh perwakilan Serikat Buruh Kasbi, GSBM, FPBI, GSPB, FKI, SGBN, dan juga lainnya. Aliansi Perak sendiri memiliki anggota buruh kurang lebih 32.000 orang di seluruh Bekasi. Hasilnya terdapat 3 poin pendapat atau sikap Aliansi Perak dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bakal dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Adapun sikap dari Aliansi Perak yang pertama yakni pengesahan tingkat 1 Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR pada hari Sabtu 3 Oktober hingga tengah malam sangat tidak wajar dan juga terkesan terburu-buru serta terkesan begitu dipaksakan. Yang kedua, aroma busuk ketidakwajaran pada poin 1 melahirkan dugaan adanya kemungkinan rapat paripurna ketok palu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober. Tegas Koordinator Perak Cecep Sarifudin lewat siaran persnya pada hari Minggu 5 Oktober. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengesahan secara terstruktur pada 8 Oktober 2020 mendatang, Aliansi Perak akan menerjunkan para buruh untuk menggeruduk gedung DPR RI. Aliansi Perak akan mengerahkan massa buruh ke gedung DPR RI pada hari Senin besok. Begitu tandasnya.